Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifaila dengan NIM 21040750235, kelas M213. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana yang kita ketahui, lingkungan yang kotor dapat memicu berbagai penyakit berbahaya. Tidak hanya membahayakan manusia, lingkungan yang tidak sehat juga bisa mengancam makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit dan bencana alam. Di Indonesia terdapat berbagai masalah kesehatan lingkungan yang terjadi, mulai dari kurangnya air bersih, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, serangga dan binatang pengganggu, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contohnya saja bisa dilihat dari cara membuang sampah. Masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Padahal dengan membuang sampah sembarangan banyak sekali dampak negatif yang bisa terjadi. Misalnya dengan membuang sampah di selokan akan mengakibatkan genangan akibat tersumbatnya aliran air dan akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk yang bisa menyebabkan DBD. Juga membuang sampah di sungai akan membuat sungai tersebut kotor dan airnya pun menjadi keruh, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Dengan membuang sampah sembarangan, lama-kelamaan sampah akan menumpuk sehingga aliran sungai pun terhambat. Ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin membesar, yang akhirnya memicu terjadinya banjir bandang. Adapun solusi dalam menyikapi masalah kesehatan lingkungan tersebut yaitu dengan membuat tempat sampah sesuai dengan jenisnya dan memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah anorganik agar memudahkan proses daur ulang. Yang kedua, habiskan makanan. Makanan menjadi penyumbang sampah terbesar. Oleh karena itu, habiskanlah makanan yang kita masak atau beli. Apabila kelebihan makanan, kita bisa memberikannya kepada tetangga serta orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri. Kita bisa menggunakan kantong yang berbahan kain. Dengan membawa kantong belanja dan alat makan sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik. Plastik sendiri merupakan material yang sangat sulit terurai dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, menggunakan tote bag berbahan kain saat berbelanja atau membawa tumbler saat bepergian akan turut menurunkan jumlah sampah plastik yang beredar. Selain itu, membawa bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat. Yang keempat, donasikan barang-barang yang tidak terpakai. Banyak dari kita yang membuang barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau sudut-sudut rumah. Mendonasikan barang tersebut ke orang lain tentu merupakan tindakan yang lebih mulia karena membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kelima, daur ulang dan buat kompos dari sampah. Sampah berbahan plastik seperti kemasan minuman gelas atau sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja atau berbagai kerajinan tangan lainnya. Sementara sampah organik bisa dijadikan kompos untuk tanaman. Selain itu, upaya yang bisa kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dengan cara dimulai dari diri kita sendiri, seperti memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, selalu melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, memperbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan anorganik, dapat membuat kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk, membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah,
mengatur jadwal untuk kegiatan kerja bakti, dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya harap kita semua dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat akan memberikan dampak positif bagi kita juga dan semuanya. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.